Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arida Nadia. Di sini saya mengampu hukum pidana. Ya. Kemudian capaian pembelajaran atau tujuan di perkuliahan hari ini adalah memahami konsep dasar hukum pidana, menjelaskan fungsi hukum pidana, menjelaskan pemidanaan dan teori pemidanaan. Kemudian pengertian hukum pidana itu bagian dari hukum publik. Bagian dari hukum publik ini tahu ya, silahkan nanti dijawab ya. Kenapa? Karena nanti bisa membedakan antara hukum privat gitu ya. Kemudian lanjut, mengatur perbuatan yang dilarang, mengatur sanksi pidana, dan mengatur syarat pemidanaan. Kemudian fungsi hukum pidana itu melindungi kepentingan hukum, menjaga ketertiban masyarakat, mencegah kejahatan, dan memberikan efek jerah. Kemudian objek hukum pidana itu ada perbuatan yang dilarang, pelaku tidak pidana, sanksi pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Kemudian pemidanaan itu adalah hukuman dari negara berupa penderitaan atau nestapa dan berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini yang ingkrah ya. Jadi ini adalah materi yang sudah sering saya sampaikan. Ada yang tahu ya, apakah putusan pengadilan yang ingkrah itu seperti apa? Nanti silakan dijawab ya. Kemudian lanjut ke unsur pemidanaan. Itu ada perbuatan pidana, ada kesalahan, ada pelaku, ada putusan pengadilan. Kemudian tujuan umum pemidana adalah menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan membina pelaku. Menegakkan keadilan ini termasuk di dalam bagaimana kita adalah mengenai moderasi ya, moderasi beragama. Moderasi beragama itu tidak hanya kita toleransi terhadap agama orang lain, tapi di sini ada juga mengenai adil gitu ya, bersikap adil itu. Kemudian lanjut ke teori tujuan pemidanaan, itu ada 3, ada teori absolut, ada teori relatif, ada teori gabungan. Kemudian teori absolut itu adalah pidana yang pembalasan ya. Kemudian fokusnya adalah masa lalu karena telah melakukan kejahatan dan tidak melihat manfaat sosial. Kemudian kelebihan teori absolut itu adalah menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memberi efek tanggung jawab. Kemudian teori absolut itu kelemahannya itu tidak memperhatikan rehabilitasi, tidak mempertimbangkan manfaat sosial, dan bersifat kaku. Kemudian lanjut ke teori relatif. Teori relatif ini adalah terbalik ya dengan teori absolut. Di sini adalah pidana untuk tujuan tertentu, fokus masa depan, dan mencegah kejahatan serta melindungi masyarakat. Kemudian kelebihan teori relatif itu bersifat preventif, membina pelaku, bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian kelebihan teori relatif itu bisa mengabaikan keadilan korban, terlalu utilitarian, dan potensi penyalahgunaan. Kemudian teori gabungan itu ada kombinasi absolut relatif, pembalasan, pencegahan, keadilan, dan kemanfaatan. Kemudian prinsip teori gabungan itu seimbang antara keadilan dan manfaat. Hubungan tetap proporsional, memperhatikan pelaku dan masyarakat. Kemudian hukum pidana Indonesia itu menggunakan pendekatan gabungan, ada fokus keadilan dan kemanusiaan, dan diatur dalam KUHP nasional. Dan ini memang sangat sesuai ya, teori gabungan itu dengan KUHP nasional yang baru saja berlaku ya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian lanjut ke kesimpulan hari ini, berarti hukum pidana itu mengatur larangan dan sanksi. Pemidanaan ada hukuman, ada teori, ada 3 teori ya, tujuan pemidanaan. Kemudian Indonesia cenderung memakai teori gabungan. Tugas hari ini adalah meringkas materi. Kemudian ada pustaka pendukung, ini adalah ini ya, penelitian saya yaitu pembelian remisi ya terhadap narapidana tidak pidana korupsi. Saya ke perspektif teori tujuan pemidanaan ya. Nanti ini bisa dihubungkan dengan teori tujuan pemidanaan. Dari saya cukup ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.